Gina, Kak Willy. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita mengangkat satu pujian lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus sesatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita angkat lagi satu pujian, Aku Bersukacita. Aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, kakak mau nanya dulu nih sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memulai doanya. Adik-adik udah pada semangat belum? sudah. Sudah, Kak. Kakak tanya dulu ya kabarnya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih kurang nih. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kalau gitu kita angkat satu pujian lagi, lagu Mendidih di Hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah dukaku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. 5 kali. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dari awal kami memulai hingga pertengahan, hingga sampai nanti akhir, kami mau minta pertolongan Tuhan, Tuhan boleh menyertai. Sehingga apapun yang kakak pelayan sampaikan, bisa adik-adik lakukan dalam kehidupannya pribadi. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk rekan-rekan kami dimanapun mereka berada, teman-teman yang mendengarkan ibadah ini, supaya di minggu-minggu selanjutnya Bapak semakin bertambah dan kami boleh cepat melakukan ibadah tatap muka. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian, tapi sebelumnya mari kita menyanyikan satu lagu, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
Bagi adik-adik yang masih belum membawa Alkitab, kakak kasih waktu nih untuk segera ambil Alkitabnya. Sementara itu untuk adik-adik yang udah pegang Alkitab, kita sama-sama buka ya dari Mazmur pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca secara bersama-sama dari ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6 dengan judul bacaan kita hari ini yaitu doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Adik-adik, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, lagu Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Jumpa lagi dengan Kak Vita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dan baca Alkitab yang akan dibawakan oleh adik Chelsea dan adik Keisha. Kepada adik, kakak persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat memahami firman Tuhan. Berkati juga kakak-kakak layan yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Matius 8 ayat 1-4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti dari mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih adik Chelsea dan adik Keisha atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, ke dalam cerita firman Tuhan, kakak mau tanya, apa bedanya percaya dengan mempercayai? Ayo, ada yang tahu? Nah, kakak tahu ya, percaya adalah suatu pengakuan yang meyakini sesuatu itu memang benar. Sedangkan mempercayai suatu pengakuan yang di dalamnya ada sebuah harapan yang benar adanya atau yang nyata. Misalnya, kakak percaya adik-adik bisa berdoa. Yang kedua, kakak mempercayai hari ini adik-adik untuk berdoa. Nah, beda kan? Kalau di dalam kata mempercayai, itu ada sebuah harapan yang besar, ada harapan yang nyata yang disampaikan kepada lawan bicaranya. Nah adik-adik, setelah Yesus turun, kita masuk ke cerita ya. Setelah Yesus turun dari bukit, dari khotbahnya di bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Nah,
dari jauh sudah kelihatan ada seorang yang terkena kusta sudah memandangi Yesus dari kejauhan. Nah, ketika Yesus turun dari bukit, dia datang menyamper Yesus. Tapi dia datang dengan kerendahannya adik-adik. Dia datang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kenapa sih dia datang dengan kerendahan sampai dia sujud dan menyembah? Karena adik-adik, dia ini mengidap penyakit kusta. Penyakit kusta itu apa sih, Kak? Penyakit kusta itu adik-adik adalah penyakit kulit yang bisa dikatakan najis atau penyakit kutukan bagi bangsa Yahudi. Kenapa dikatakan najis? Karena penyakit kusta itu merupakan penyakit yang menular, dan dalam imamat orang-orang yang tidak bersih, orang-orang yang terkena penyakit kusta ini tidak boleh datang ke bait Allah karena mereka menganggap itu najis dan mereka harus diasingkan dari masyarakat. Nah adik-adik, setelah dia datang sujud dan menyembah kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia bilang kepada Tuhan Yesus kayak gitu adik-adik. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Wah, kenapa si kusta itu ngomongnya kayak gitu ya? Kenapa dia enggak bilang, Tuhan, engkau sembuhkan aku ya, Tuhan, engkau tahirkan aku ya? Kenapa dia harus menggunakan kata-kata Tuhan, jika engkau mau, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, dia memposisikan dirinya itu adik-adik sebagai orang yang rendah, sebagai budak, dan dia memposisikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai orang yang di atas, sebagai orang yang maha kuasa, yang kemahakuasaannya lebih dari apapun. Nah, selanjutnya dia bilang kan adik-adik, jika Tuhan mau, nah kata-kata jika Tuhan mau berarti dia datang dengan kerendahan, dia berani datang ke Tuhan Yesus walaupun dia tahu dirinya itu harus diasingkan dari masyarakat. Dan yang ketiga, dia tidak memaksa adik-adik, dia berserah kepada Tuhan, dia mempercayai. Nah ini poinnya, dia mempercayai bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia, Tuhan dapat menyembuhkan dia, tetapi dia tidak memaksa adik-adik. Dia percaya, dia mengakui, dan dia ada sebuah harapan yang besar dari dirinya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia. Dia datang memohon kan, dia sujud menyembah. Nah, adik-adik, apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sentuh dia, Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah adik-adik, sesuatu yang luar biasa ya, yang Tuhan lakukan. Hanya dengan menyentuh, orang itu sembuh loh. Lihat, sembuh, udah gak ada kustanya di dirinya, udah hilang, dia sudah tahir, dia sudah bersih. Nah adik-adik, karena dia datang dengan kerendahan hati, dengan tidak memaksa Tuhan, maka Tuhan mau menyembuhkan dia adik-adik. Dia juga mempercayakan sepenuhnya agar Tuhan Yesus dapat mentahirkan dia. Nah akhirnya dia sembuhkan, dia sudah bersih badannya, dia sudah bisa berkumpul bersama masyarakat pada saat itu, dia bisa datang ke bait Allah, dia sudah bersih, dia sudah lihat, beda kan dengan tadi dia yang kusta sama sekarang dia udah bersih. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan juga bagi adik-adik? Apakah adik-adik juga percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dunia ini dari COVID-19? Kalau adik-adik hanya percaya, itu hanya di mulut saja, ya udah adik-adik hanya bilang, aku percaya kok Tuhan bisa memberi kesembuhan kepada aku percaya kok Tuhan bisa menyembuhkan dunia ini dari COVID.
Tapi adik-adik, kalau adik-adik mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, adik-adik dengan rasa adik-adik mempercayai bahwa kemahakuasaan Tuhan itu berada di atas segalanya. Kemahakuasaan Tuhan akan memberikan kesembuhan, akan memberikan pemulihan bagi dunia ini dari COVID. Di situ adik-adik akan lihat, adik-adik akan rasakan perbuatan Tuhan, adik-adik akan rasakan mujizat Tuhan yang nyata. Nah, di dalam sikap mempercayai itu juga ada beberapa sikap-sikap yang menerapkan, yang menggambarkan kalau adik itu mempercayai, bukan hanya percaya saja, bukan hanya di mulut saja. Nah, sikap apa, Kak? Yang pertama, ada sebuah pengakuan, tadi jelas kalau adik-adik mempercayai. Yang kedua, ada sebuah harapan yang besar, seperti tadi di awal Kakak udah bilang kan, mempercayai atau mempercayakan itu ada sebuah harapan yang besar dan nyata. Yang ketiga, ada ketaatan, kepatuhan, ketekunan, dan keyakinan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mempercayakan Tuhan akan memulihkan dunia ini dari COVID, adik-adik berdoa, Tuhan, aku mempercayakan bahwa kemahakuasaan-Mu akan menyembuhkan duniaku, akan menyembuhkan dunia ini dari COVID. Nah, adik-adik sudah berdoa, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus melakukan apa? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ada 3M kan? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, adik-adik, kenapa adik-adik harus melakukan itu? Padahal adik-adik sudah mempercayai, sudah berdoa. Karena adik-adik mempercayai Tuhan, dengan adik-adik menunjukkan sikap-sikap yang Tuhan kehendaki, itu akan menjadi itu akan memperlihatkan perbuatan Tuhan yang nyata, akan memperlihatkan akan memperlihatkan kemahakuasaan Tuhan yang nyata untuk dunia ini. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari kisah ini, dari cerita ini, jangan khawatir akan apapun. Dalam Matius 6 ayat 25a, adik-adik boleh baca. Kalau kita itu nggak perlu khawatir akan apapun juga, karena Tuhan akan selalu ada. Nah, yang kedua, kita mempercayai kemahakuasaan Tuhan melalui perbuatannya yang nyata. Karena kemahakuasaan Allah hanya dirasakan oleh orang yang mempercayakan hidupnya secara penuh kepada Tuhan, bukan hanya setengah-setengah, adik-adik. Bukan hanya mempercayakan setengahnya kepada Tuhan, setengahnya aku mempercayakan bahwa diriku bisa. Enggak kayak gitu, tapi kita harus mempercayakan secara total, secara penuh kepada Tuhan. Karena tadi kemahakuasaan Tuhan lebih tinggi dari apapun juga. Nah, yang ketiga, berani datang kepada Tuhan dengan memohon untuk mempercayakan segala sesuatunya, bukan dengan memaksa ya. Misalnya adik-adik sakit nih, adik-adik berdoanya, Tuhan, aku sakit nih, Engkau harus sembuhkan aku. Nggak boleh kayak gitu ya, itu salah adik-adik. Adik-adik harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, bukan yang menjadi kedukaan bagi Tuhan, bukan yang membuat Tuhan sedih. Kita tahunya dari mana kalau perbuatan yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Membaca Alkitab, kita harus sering membaca Alkitab, sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. Dari situ kita tahu bahwa apa yang kita lakukan akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan juga, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan tadi yang kita bilang. Mempercayakannya dengan apa sih, Kak? Kenapa? Apa hanya dengan melaksanakan protokol kesehatan? Apa nggak ada contoh yang lain? Apa nggak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu seperti tadi kakak bilang, kita setia melakukan apa yang Tuhan suka, kita rajin ibadah, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, dengar-dengaran sama mama papa, taat pada firman Tuhan, taat pada orang tua. Itu juga merupakan perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga harus mempercayai kemahakuasaan Tuhan berada di atas segalanya. Kemahakuasaan Tuhan tinggi dari apapun.
dengan cara menjadi teladan bagi sesama, menjadi contoh, menjadi terang, menjadi garam dunia, dan menunjukkan sikap yang rendah hati, taat, patuh kepada semua orang. Kepada kita harus menunjukkan bahwa ini loh anak Tuhan, aku ini anak Tuhan loh, aku ini anak raja, aku ini anak Tuhan. Jadi sikapku harus menunjukkan sikap Bapakku, sikap Tuhanku. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya lagi. Siapa yang sudah mempercayai akan kemahakuasaan Tuhan? Siapa saja yang mempercayai kemahakuasaan Tuhan? Kita semua pastinya ya, adik-adik, kakak, mama, papa, pendeta, majelis, semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Apa bentuknya? Bentuknya dengan tadi yang harus kita lakukan: rendah hati, taat, patuh, berbuat yang baik, yang Tuhan suka. Bukan berbuat yang tidak Tuhan suka, bukan dengan seperti mengganggu teman, mencuri, berbohong, bukan seperti itu ya. Nah, adik-adik, ayo kita sama-sama mempercayakan segala hidup kita kepada Tuhan, karena ingat, kemahakuasaan Tuhan berada di atas segalanya. Percayakan hidupmu, kakak juga percayakan hidup kakak sepenuhnya kepada Tuhan, karena dengan cara begitu kita akan melihat bahwa Tuhan akan berkuasa akan hidup kita. Nah, adik-adik, untuk aktivitas minggu depan, karena kita sebagai anak Tuhan sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita berarti harus melakukan hal yang menyukakan hati Tuhan, menjadi teladan. Seperti apa? Nah, aktivitas minggu depan, kakak mau adik-adik minta sama mama papa untuk foto adik-adik memakai masker seperti ini. Dan dikirim ke kakak-kakak paling lama hari Rabu ya, jangan lupa. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau responi firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 267. Judulnya, Siapa yang Berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, saatnya mengumpulkan persembahan. Seperti biasa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan ke papa mama atau om tante yang akan ibadah di hari Minggu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Ku Beri Persembahan. Pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, tadi kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi gereja kami, bagi pelayanan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat PA. Kiranya Engkau memberkati pelayanan kami, berkati kakak layan, berkati adik layan. Kiranya Engkau dapat memberikan sukacita yang baru, sukacita yang luar biasa, damai sejahtera bagi pelayanan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Betel Tanjung Pinang. Kiranya Engkau memberkati dari struktural, dari
kegiatan-kegiatan, program-program dari orang-orang yang ada di dalam gereja Tuhan, baik itu pendeta, vikaris, majelis jemaat, ataupun jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh pelayanan yang ada di dalam gereja GPIB Betel Tanjung Pinang supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, baik papa ataupun mama yang bekerja, baik itu di luar ataupun yang di rumah, yang di luar negeri atau di luar kota. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk mereka dapat bekerja dan membimbing kami anak-anak-Mu supaya kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit dimanapun mereka berada, di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Engkau mau menjamah mereka, Engkau mau melawat mereka, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau memberikan semangat untuk mereka dapat sembuh dan beraktivitas seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau memsembuhkan bangsa kami ini dari COVID. Kami mempercayakan semuanya kepadamu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu mempercayakan hidup kami secara total kepadamu, karena kami yakin dan kami percaya kuasa-Mu melebihi segala apapun Tuhan. Tuhan, berkati bencana-bencana yang terjadi. Kiranya Engkau mau pulihkan, Engkau mau lawat, Engkau mau angkat semua bencana-bencana yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan, baik itu di Tanjung Pinang maupun di luar Tanjung Pinang Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, karena kita sudah mau berpisah dari ibadah ini, kakak mau ngajak adik-adik menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, ingat, kita harus selalu mempercayakan hidup kita secara total kepada Tuhan. Jadilah pribadi yang baik, yang selalu menyenangkan hati Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akhiri ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, karena tadi kami sudah memuji namamu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati aktivitas-aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.